video kali ini, saya akan membahas kebingungan rata-rata anak SMA. Sebagian besar dari anak-anak SMA yang kelas 3 itu bingung. Setelah lulus nanti mereka mau langsung kuliah atau nggak dulu. Saya kasih tahu dulu bahwa semua penyampaian di video kali ini itu adalah murni dari opini saya pribadi. Saya yakin akan ada banyak sekali orang tua yang tidak setuju dengan penyampaian saya di video ini. Karena menurut mereka, saya akan menghambat pendidikan anak mereka. Tapi nggak apa-apa, kalian dengerin aja dulu. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, kosongkan gelas kalian, objektif ke apa yang saya sampaikan. Terus kalian pertimbangkan. Kemarin ada salah satu anak SMA cerita ke saya, dia bingung bahwa setelah lulus nanti, dia mau langsung kuliah atau enggak. Orang tuanya memaksa dia langsung kuliah, sedangkan dia belum mau kuliah. Menurut saya, tidak ada kewajiban kamu untuk langsung kuliah. Kamu boleh libur dulu setahun 2 tahun, kamu boleh kuliah tahun depan. Tapi, dalam waktu setahun 2 tahun itu, bukan berarti kamu boleh santai-santai. Silahkan kamu kemanapun yang menurut kamu bisa membuat kamu berkembang. Persiapkan skill setmu baik-baik. Setahun 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk mempelajari 1 atau 2 skill. Nggak peduli orang tuamu maksa kamu langsung kuliah. Ini maaf ya, untuk orang tua, untuk kalian orang tua yang selalu maksain anaknya untuk langsung kuliah. Saya berbicara di sini berdasarkan keadaan saat ini. Setelah setahun 2 tahun kamu mempelajari skill tersebut, kamu boleh masuk kuliah. Jadikan kampusmu sebagai wadah untuk kamu membranding dirimu, untuk kamu perkenalkan ke orang-orang di kampusmu bahwa kamu bisa ini, bisa itu. Oke, let's say kamu pengen mendalami bahasa Inggris. Nggak apa-apa setahun kamu belajar bahasa Inggris. Setelah kamu jago, bahasa Inggrismu udah mateng, jual dirimu ke orang-orang kampusmu bahwa kamu bisa bahasa Inggris. Jadi ketika mereka butuh belajar bahasa Inggris, pasti nyarinya kamu, itu bisa jadi sumber penghasilanmu. Atau kamu ingin mendalami ilmu public speaking, silahkan, sama skenarionya. Jadi ketika kampusmu nanti ada event, kamu bisa dipanggil jadi MC. Itu bisa jadi tangga awalmu untuk branding diri, supaya orang-orang tahu kalau kamu punya skill. Coba bayangin, kuemu belum mateng, kamu jual ke pasar, siapa yang mau beli? Sama, kamu belum punya skill apa-apa, langsung ketemu banyak orang. Kamu nggak bakal laku karena kamu belum punya skill. Apa yang bisa diharapin dari kamu? Dirimu belum mateng untuk dijual ke orang-orang. Siapa yang mau beli? Kamu ngapain capek-capek nyari relasi? Kenapa nggak kamu ningkatin skillmu dulu, baru ketemu banyak orang? Kalau kamu udah jago di bidang tertentu, kamu bahkan nggak perlu nyari relasi. Orang lain yang bakal datang ke kamu. Banyak relasi, tapi kalau nggak ada skill juga nggak guna. Kamu nggak bisa mengharapkan materi kuliah. Banyak kok teman-teman, murid-murid saya yang bersaksi bahwa materi di kuliah itu cuma 30%. Bahkan bisa di bawah itu. Saya nggak setuju kalau orang tua selalu memaksa anaknya untuk langsung kuliah. Saya paham sekali. Mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi yang terbaik menurut mereka belum tentu yang terbaik untuk anaknya. Menurut saya, orang tua sekarang kebanyakan membebani anak mereka dengan impian, cita-cita yang mereka belum sempat capai dulu. Oh, kamu harus kuliah ya, nak, supaya jadi PNS. Andaikan dulu bapak kuliah, pasti bapak sekarang udah jadi PNS. Kalau saya sebutnya itu adalah beban impian. Ini maaf ya untuk orang tua yang tersinggung. Tapi coba pikirkan omongan saya baik-baik. Benar atau enggak? Zaman sekarang itu sangat berbeda dengan zaman dulu. Jangan membawa pemikiran-pemikiran di zaman dulu ke zaman sekarang. Biarkan anak kalian menentukan skenario hidupnya sendiri. Jangan memaksakan kegagalan-kegagalan kalian dulu untuk dicapai oleh anak kalian di zaman sekarang. Biarkan mereka menentukan skenario hidupnya sendiri. Dulu kalau kamu cerita ke teman-temanmu bahwa kamu kerja di pabrik mobil, wah kamu bakal dianggap keren, hebat. Sekarang di Cina, zaman sekarang di Cina itu udah buat mobil pakai robot. Setiap 76 detik jadi satu mobil. Apa yang keren? Nggak keren lagi sekarang. Ya, zaman berubah dengan sangat amat cepat. Kalian jangan selalu hidup mengikuti skenario orang lain. Nanti kalau orang tuamu meninggal gimana? Kamu yang biasanya hidupnya mengikuti skenario mereka, masa harus ke kuburannya buat nanya, Pa, Ma, habis kuliah saya harus kemana ya? Setelah lulus ini saya harus kemana ya? Karena kamu terbiasa mengikuti skenario mereka. Kamu tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri dan merancang skenario hidupmu sendiri. Jadi apa-apa harus dari mereka. Ingat, orang tuamu nggak selamanya bersama kamu. Mereka bisa saja meninggalkan kamu sewaktu-waktu Tuhan mau. Kamu harus mampu mengambil keputusan sendiri dan merancang skenario hidupmu sendiri. Menurut saya, orang tua itu hanya sebagai fasilitator. Tidak perlu memaksakan anaknya untuk mengikuti skenario mereka. Anakmu mau masuk ke dokteran, ya udah biayai aja. Nggak perlu memaksakan anakmu, oh saya pengen anak saya masuk polisi. Nggak usah. Dia skenario-nya kedokteran, jangan dipaksa. Kamu berhasil karena skenario orang lain juga untungnya apa?
Sewaktu-waktu kamu jatuh, kamu nggak bakal tahu caranya bangkit gimana, karena itu bukan skenariomu. Makanya banyak orang-orang yang diwarisi bisnis oleh orang tuanya, ketika bisnisnya bermasalah, dia nggak tahu caranya bangkit gimana, karena skenario-nya bukan ke situ. Tapi kalau kamu gagal karena skenariomu sendiri, kamu bisa analisa salahnya di mana, gagalnya di mana. Karena itu skenario yang kamu buat sendiri, kamu bisa bangkit lagi. Saya mengalami hal yang sama ketika saya dulu lulus SMA. Orang tua saya memaksa saya untuk langsung kuliah, padahal di situ saya belum pengen kuliah. Saya ingin merancang skenario hidup saya sendiri. Saya bantah-bantahan tuh sama orang tua saya. Nggak peduli saya mau dianggap durhaka atau gimana. Karena saya tahu orang tua saya bisa pergi kapanpun Tuhan mau. Kamu lihat kan, banyak orang-orang yang udah selesai kuliah, mereka bingung mau kerja apa, mau kemana. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka nggak punya tujuan kuliah sejak awal dan nggak punya skill untuk dijual. Bahkan kebanyakan dari teman-teman saya ketika ditanya, kenapa kamu kuliah? Jawabannya adalah karena disuruh orang tua. Lebih konyol lagi, bahkan ada yang menjawab, kenapa kamu kuliah? Karena di rumah nggak ada kerjaan, dan jadi daripada nganggur, gabut, lebih baik kuliah. Bayangin, segitu hilang arahnya mereka. Ada 2 ekor harimau. Satunya hidupnya di alam liar, nyari makan sendiri. Satunya lagi hidupnya dikurung, dikasih makan. Ketika dua-duanya dilepas ke alam liar, yang duluan mati siapa? Pasti harimau yang hidupnya dikurung, dikasih makan. Dia nggak terbiasa nyari makan sendiri, dan nggak terbiasa dengan alam liar. Sama, dunia ini adalah alam liar. Kamu yang terbiasa hidup mengikuti skenario orang lain, tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri, selalu dikasih makan, kamu akan jadi lemah, kemudian mati. Dunia tidak sebaik itu. Ini pesan saya untuk para orang tua. Biarkan anak kalian membuat skenario hidupnya sendiri. Kalian adalah hanya fasilitator untuk mereka. Dan kalian anaknya, jangan hidup mengikuti skenario orang lain. Siapapun itu, orang tuamu jangan. Ingat, orang tuamu tidak selamanya bersama kamu. Mereka bisa pergi sewaktu-waktu Tuhan mau. Jadi, buat skenario hidupmu sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya tidak memaksa kalian untuk setuju dengan saya. Pikirin aja sendiri, ya. Kalau kalian langsung setuju dengan saya, ya apa bedanya? Berarti kalian juga ngikutin skenario saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.